sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu zikir malam, sholat malam, zikir juga maupun dimanapun berada. Seperti contohnya kita lagi di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Hendra Santira Rancakadu. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabil hulnikam amma ba'du. Tak lupa kepada keluarganya dan para sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, yaitu ke yaumul jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi kepada teman-teman yang saya hormati, apa jamaah semuanya yang saya hormati juga, di seluruh dimana berada yang melihat tayangan ini, semoga diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, dan semoga diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kemudahan maupun di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi saya di sini akan memberikan, yaitu agar barokah hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia dan di akhirat pun akan lancar. Kalau kita ingin dimudahkan, yaitu berbanyaklah sholawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi para jamaah sekalian yang saya hormati, di sini akan memberikan, yaitu anak yang sukses di dunia maupun di akhirat. Itu judulnya. Jadi anak yang sukses di dunia maupun di akhirat, yang pertama, kita harus sering dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu zikir malam, sholat malam, zikir juga maupun dimanapun berada. Seperti contohnya kita lagi di jalan, bacakan apa? Subhanallah, 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 subhanallah. Seperti ini, subhanallah, 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 subhanallah. Tapi bukan hanyalah itu saja yang kita pikirkan, banyak, yaitu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga zikir itu bukan hanyalah itu saja. Kita bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membayangkan lautan begitu besar dan membayangkan gunung begitu besar, itu sama zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita memandang sebuah yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kita sampai subhanallah, subhanallah, masya Allah, membaca kalimat itu sama dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus juga yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memudahkan rezeki maupun di dunia maupun di akhirat. Di akhirat itu rezeki yang dipangkalkan kepada dunia, yang kita raih, kita amalkan, yaitu ke akhirat. Nah, jadi banyak yang kita hasilkan untuk buat ke akhirat, sedekah jariah, infak sedekah, beramal soleh kepada teman-teman, kepada guru-guru kita, kepada kiai-kiai kita, kepada ulama-ulama kita, sama saja. Yang penting kita bersedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan kita bersedekah, jangan buat bersedekah untuk umat, tapi kita bersedekah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya kepinginan, hajat kita inginkan naik haji contohnya,
Apa umroh contohnya, bacakan Al-Fatihah, sedekah di masjid, mau 5.000, mau 10.000 yang kita ikhlas, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas waktu kita bersedekah di kotak amal masjid, mau 5.000 pun, mau 10.000 pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dikala kita masukin ke kotak amal, kita bacakan doa, yaitu ya Allah, sebelum kita masukkan, saya pingin hajat ke tanah suci, saya pingin hajat ibadah bareng sama orang tua, apa saya pingin secepatnya sekarang ini, apa bulan ini, ijabahkan ya Allah dengan sedekah ini. Dengan keyakinan penuh kita bersedekah, insya Allah Allah akan mudahkan hajat kita. Tapi kita harus ikhlas, kita harus yakin Allah Maha Kaya, Allah Maha Asih, Allah Maha Penyayang, Allah dan Maha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Mulia. Masya Allah. Jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hal yang gak mudah bagi orang yang berbuat kezaliman, berbuat kemaksiatan, berbuat segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berbuat kesalahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah kita jadi orang baik dan belajarlah jadi orang baik. Dan jangan merasa diri kita baik di hadapan Allah. Meskipun baik di hadapan Allah kata Allah, tapi kita jangan merasa kita itu baik di hadapan Allah. Terus-teruslah kita berdoa, berzikir, bertasbih, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rumput pun bertasbih, pohon pun bertasbih, hewan pun bertasbih, bahkan yang ada di dunia ini dan di sana pun di langit itu pun bertasbih kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman, apapun jamaah sekalian, jangan sampai lupa sama zikir. Karena jangan sampai kalah dengan alam-alam, dengan pohon-pohon, dengan hewan-hewan. Dia bertasbih, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita lupa sama berzikir. Jangan sampai kita lupa sama ayat-ayat Allah yang kasihkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu nur ilahi, yaitu Al-Quran Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan coba, dalamlah Al-Quran dan artinya, dan hayatilah, insya Allah akan barokah. Disitulah kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan kita pun bekerja sambil berdoa akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khususkan berdoa tapi nggak bekerja, itu pun susah. Karena Allah itu suka orang yang bekerja sambil berdoa. Tapi jangan sampai lupa sama ibadah sholat 5 waktu. Karena itu wajib hukumnya buat ke akhirat. Karena apa? Yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu apa? Pertama yaitu sholat. Kalau sholatnya nggak lulus, maka seluruhnya nggak lulus. Maka dari itu para jamaah sekalian maupun teman-teman berada, kalau ingin hidup di dunia selamat, ingin hidup dunia gampang rezeki, ingat sama Allah, ingat sama yang Allah ciptakan kepada kita banyak, seperti telinga, hidung, kaki, semua itu titipan Allah untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, untuk menghirup udara yang segar, bacakan subhanallah, untuk melihat mata dengan melihat
keindahan alam dengan tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk membaca Al-Qur'an, dan untuk melihat orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata jangan dibuat kemaksiatan. Semua organ tubuh yang di dalam diri kita jangan sampai dibuat kemaksiatan, karena itu berbahaya, bahaya banget. Jadi kepada teman-teman sekalian maupun di mana berada, kalau ingin dimudahkan rezeki, ingat sama Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangilah orang tua kita, sayangilah sesama kita, dan jangan sampai punya iri sama teman, jangan sampai punya kita marah-marah sama teman, tapi kita selalu merendah di hadapan teman, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menjadi, yaitu apa? Tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu akhlakul karimah, uswatun hasanah. Jadi bagi teman-teman, kalau bagi jemaah sekalian yang kepingin dimudahkan rezeki, bacakanlah sholawat dan berikhtiar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacakan subhanallah, subhanallah, sholawat Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita berangkat kerja, bacakan bismillah. Sebelum berangkat kerja, kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bacakan itu. Habis itu, ya Allah, dengan niat ini saya ingin bekerja. Semoga barokah hidup saya, ya Allah. Niat saya ini dengan ibadah. Agar apa? Agar kerja pun dengan ibadah. Jadi cuma bukan sholat aja yang ibadah, tapi kerja pun kalau diniatkan ibadah. Tapi yang dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maupun di akhirat pun begitu. Barang siapa yang suka mengamalkan ilmunya, sudah mengamalkan hartanya, sudah mengumpulkan amal di dunia, apa nanti di akhirat akan ada akibatnya, yaitu akan ada hasilnya. Jadi barang siapa yang membacakan sholawat sama dengan amal kita, untuk apa sanggup di akhirat. Jadi apa? Al ilmu bila amal kasajaru bila samal. Jadi ilmu tak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Nah, jadi harus diamalkan ilmu yang kita bisa, apapun itu. Yang penting ujung-ujungnya ibadah. Insya Allah barokah. Jadi akhir kesimpulan. Nah, kalau kita pengen dimudahkan rezeki di dunia maupun di akhirat, sayangilah orang tua kita, cucilah kakinya, dan minta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jadikan orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan buktikan kepada orang tua kita bisa menjunjung orang tua di dunia maupun di akhirat. Jangan hanya di dunia saja, di akhirat gak boleh, tapi di dunia sampai di akhirat. Karena apa? Karena hidup di dunia itu sementara, tapi di akhirat akan kekal abadi. Semoga bermanfaat. Dari saya Hudna Sofa wa Damankada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.